3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aryani STMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama, Saya Sofi Nuraida dengan NIM F1121231001. dan saya Muflihatul Lu'lu'il Maknun dengan NIM F1121231005. Dan saya Adinda Tikazra dengan NIM F1121231012. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan langkah-langkah mengolah data statistik menggunakan SPSS. Data yang akan diolah adalah hasil mini riset kami yang berjudul Efektivitas Metode Role Playing atau bermain peran terhadap kemampuan sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Nah, di sini kami mempunyai 30 data yang terdiri dari data pretest dan data posttest. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Pada variable view kita klik, kemudian pada kolom pertama yaitu kolom name kita ketik pretest. Kemudian pada kolom kedua kita ketik posttest. Agar angka terlihat rapi tanpa koma, pada kolom desimal kita ketik 0 atau kita ubah menjadi 0. Kemudian jika sudah, kita pindah ke data view. Kemudian pada kolom pretest ini kita masukkan data pretest yang tadi. Pertama ada 28, kita ketik sini 8, kemudian 32, 25, 30, 22, 35, 28, 31, 24, 29, 27, 33, 26, 30, 23, 34, 28, 31, 25, 29, 27, 32, 26, 30, 22, 35, 28, 31, 24 dan terakhir 30. Kemudian pada tabel posttest kita masukkan juga nilai yang tadi, nilai posttestnya yaitu ada 45, 48, 42, 50, 40, 55, 46, 49, 43, 51, 44, 52, 41, 50, 45, 54, 47, 50, 42, 53, 46, 51, 40, 50, 48, 56,
48, 56, 45, 49, 42, dan yang terakhir 42, yang terakhir 52. Itu. Nah, habis itu kita melanjutkan yang tadi. Kita akan ke tahap penyajian data untuk membuat tabel frekuensi dan juga grafik histogramnya, teman-teman. Nah, kita bisa mengeklik analyze. Nah, setelah kita ketik analyze, lalu kita pencet deskriptif statistik. Kita pilih frekuensi. Lalu kita masukkan pretest dan posttestnya ke variabel S. Nah, setelah kita masukkan nih, kita pilih ke charge. Habis itu jangan lupa untuk centang histogramnya dan juga show normal curve on histogram. Lalu kita continue, lalu oke. Nah, kita dapat melihat data frekuensi. Nah, di sini ada tabel frekuensinya, ada histogramnya dari pretest dan posttestnya. Lalu kita bisa lihat nih hasil data tersebut. Nah, dari histogramnya, posttestnya, frekuensi tabelnya, data statistik dari frekuensinya. Habis itu kita balik lagi ke data view. Nah, habis itu kita ketik analyze, kita pencet analyze. Habis itu deskriptif statistik lagi dan deskriptif. Habis itu kita pindahkan pretest dan posttestnya ke variabel S juga. Lalu kita pilih option. Nah, kita pastikan min, standar deviasi, minimum. Nah, minnya, standar deviasinya, minimum, lalu maksimumnya itu sudah tercentang. Habis itu, jika sudah selesai, kita boleh continue, lalu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat untuk hasilnya dari deskriptifnya. Nah, ini ada deskriptif statistiknya dari minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Habis itu kita boleh balik lagi ke tabel data view. Nah, setelah tadi, lalu jangan lupa kita klik analyze lagi ke data view. Kita klik analyze, lalu kita pilih ke deskriptif lagi, statistik, pilih explore, lalu kita pencet pretest dan posttestnya juga pindah ke dependent list. Habis itu plots, lalu ke normality plots with test. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, ini udah ada lagi tabel yaitu deskriptifnya tadi. Nah, ini udah ada dari test of normality-nya juga. Ada dari site-nya, Shapiro-Wilk-nya. Nah, kita bisa lihat dari Shapiro-Wilk-nya, site-nya dari 0,623 dan 0,449. Nah, ini menunjukkan bahwasannya syarat data normal itu yaitu nilai site-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Jadi kita sudah lebih besar dari nilai tersebutnya dari 0,05. Dari signifikannya juga dari pretest dan posttestnya kita lebih besar dari 0,05. Karena data berisi normal, kita bisa lanjut ke hipotesis
Nah, yang terakhir kita akan menguji hipotesis. Nah, di sini kita seperti biasa kita klik menu analyze lagi. Kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih bagian pair sample t-test. Nah, pada kolom pretest kita pindahkan pada variabel 1. Kita klik, kemudian pada post test kita pindah ke variabel 2. Kita klik lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil uji hipotesis kita. Nah, ini adalah hasil akhir penentu hipotesis kita. Nah, sekarang kita perhatikan pada tabel pair samples testnya. Kemudian kita fokuskan pada signifikan to tell, di mana nilai yang didapatkan adalah 0,000. Nah, kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, karena nilai signifikan yang kita dapatkan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan sosial emosional anak sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, secara real di lingkungan PAUD, output angka ini membuktikan bahwa metode role playing atau bermain peran efektif untuk meningkatkan kemampuan sosial emosional untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, berikut adalah hasil data yang sudah kita uji tadi. Kemudian nanti akan kita screenshot, kita akan masukkan ke dalam laporan. Sekian video demonstrasi langkah-langkah mengolah data statistik menggunakan SPSS dari kami. Nah, tadi kami menguji coba dengan grafik histogram dan uji normalitas. Kemudian yang terakhir tadi yaitu kami ada mengolah data untuk menguji hasil hipotesis. Nah, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.